Bismillahirrahmanirrahim. Dan seolah-olah agama ini bagian mistis. Ini bahaya banget. Agama tuh bukan mistis loh. Iya. Gitu maksudnya. Agama itu percaya gaib, tapi nggak ngajarin mistis. Oke, menarik. Iya, dan aku pun selalu bikin batasan. Aku percaya hal yang gaib. Betul. Tapi aku nggak percaya jin bisa membunuh manusia. Jadi spesifik ke situ. Nah, udah. Ya, aku juga bahas seperti itu. Artinya jin bisa membisikkan untuk manusia bunuh diri atau bunuh orang lain, tapi kemudian dia nggak bisa bunuh manusia. Keputusan ada kan Yuwaswisu fi Sudurinas. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas masalah apa yang disampaikan Ustaz Felix Chow yang berada di awal YouTube ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video tersebut Ustaz Felix Chow kemudian Irwandi mengatakan bahwa jin tidak bisa membunuh manusia dan jin tidak bisa membunuh orang lain. Iya. Kayak yang cerita diklaim kan, kayak dia kan diklaim gue ngirimin setan-setan untuk bikin perut dia meledak, terus dia mati instan, gue dibayar 110 juta. Itu ada ceritanya di YouTube. Iya. Menurut Ustadz itu benar atau tidak? Nah, kita bahas dulu tentang koalisi ya. Iya. Kalau manusia berkoalisi dengan jin ada. Iya. Di dalam Al-Quran kan diceritain ada manusia yang kemudian dengan jin kan ya. Iya. Mereka berkoalisi tapi Allah bilang harusnya tidak. Iya. Nah, berarti jin manusia Iya. tidak boleh berkoalisi. Tapi kalau jin bunuh orang aku nggak percaya. Karena harusnya, jadi kalau gini, pertanyaan kalau ada jin bunuh orang itu pertanggungjawabannya seperti apa? Tapi kalau dia bikin ada paku di dalam perut manusia tuh jin tuh. Nah, ini aku ada perbedaan pendapat, balik lagi ya. Oh, iya. Ada teman-temanku yang meyakini ada, aku tidak. Oke. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan untuk membahas ya, apa yang kita tampilkan tadi ini adalah merupakan potongan video. Namun insya Allah potongan tersebut tidaklah akan menghilangkan urgensi apa yang kita akan bahas pada kali ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya jujur saya hanya menonton di dalam podcast tersebut sampai menit 20 menit 53 detik. Hanya sampai di sana. Dan bagaimana kelanjutannya saya tidak mengikuti kembali karena memang saya berada dalam kondisi dalam pekerjaan, jadi saya tidak mengikuti lebih lanjut. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita akan bahas, benarkah hal ini, benarkah jin tidak bisa membunuh manusia? Ingin kita jawab dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar. Beliau menceritakan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Sa'ad bin Ubadah, beliau ini meninggal, tidak tahu jelas apa penyebab meninggalnya. Namun para ahli sejarah mengatakan bahwa beliau ini meninggal di tempat pemandiannya, ya. Beliau ini di tempat mandi beliau dalam kondisi tubuh yang sedang menghijau. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, ya, bahwa tidak ada satupun yang mengetahui sebab kematiannya. Namun ketika itu ada suara terdengar oleh khalayak ramai mengatakan bahwa kami telah membunuh tokoh Khazraj, yakni Sa'ad bin Ubadah, dengan tombak yang menepati jantungnya. Riwayat ini kita dapatkan, bisa nanti dilihat di dalam kitab Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab halaman 180. Namun ada yang mengatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Namun tetap kita sampaikan sebagai tanggung jawab ilmiah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, Rasulullah pernah didatangi oleh jin ifrit yang membawa obor yang ingin membakar Rasulullah SAW. Yang namanya ingin membakar Rasulullah artinya ingin membinasakan Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun ketika itu oleh Jibril, Nabi Muhammad diajarkan sebuah kalimat, yakni kalimat tamah. Kemudian kalimat tamah itu dibaca oleh Rasulullah sehingga jin ifrit ini tersungkur. Kemudian api yang dibawa oleh jin ifrit ini tadi membakar dirinya sendiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada diri seorang pemuda ketika selesai perang Khandaq. Seorang pemuda ini minta izin kepada Rasulullah untuk balik ke rumahnya karena memang pemuda ini adalah pengantin baru. Kemudian kata Rasulullah, bawalah tombakmu.
Saya khawatir nanti ada suatu hal terjadi di perjalanan. Kemudian pemuda ini membawa tombaknya, kemudian pulang. Kemudian ketika dia sampai ke rumah, pemuda ini melihat istrinya berada di depan pintu rumahnya. Kalau menurut orang Arab, kalau ada perempuan yang berdiri di depan pintu, sama saja mereka itu menjajakan dirinya. Sehingga pemuda ini marah, ingin memukul istrinya, kemudian oleh istrinya dilarang untuk tidak memukul. Kemudian istrinya bertanya, sebelum engkau memukulku, coba lihat dulu di dalam rumah. Akhirnya pemuda ini masuk ke rumah, kemudian melihat ada ular besar ya melingkar di kasurnya. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa istrinya ini berdiri di depan pintu. Ya, bukan berarti istrinya menjajakan diri, tidak. Namun karena dia takut karena ada ular di tempat tidurnya. Nah, oleh pemuda ini, ya, ular tadi itu langsung ditombak. Ketika ular itu ditombak, menyebabkan ular itu mati dan pemuda ini pun mati. Kenapa kok bisa ular ini mati dan pemuda ini pun langsung mati? Ternyata Rasulullah mengatakan kepada orang ketika itu, inna bil madinati jinna qad aslamu. Sesungguhnya di kota Madinah ini ada segolongan jin yang telah menganut Islam. Maksudnya apa? Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, sungguh yang dibunuh oleh pemuda tadi, ular yang dibunuh pemuda tadi itu adalah jelmaan dari jin. Dan jin ini yang dibunuh itu adalah jin Islam. Nah, kemudian kenapa pemuda tadi pun ikut mati? Ternyata keluarga jin yang dibunuh oleh pemuda tadi mengkisos pemuda tadi, sehingga pemuda ini pun ikut mati. Artinya apa? Sudah sangat jelas sekali bahwa jin bisa membunuh manusia. Ya, bahwa jin bisa membunuh manusia berdasarkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2226. Ya, anggap saja ini adalah sebuah diskusi dengan Ustaz Felix Shaw dan Irwandi. Mana tahu ini menjadi sebuah referensi bagi mereka bahwasanya jin itu bisa membunuh manusia. Nah, untuk apa ini kita sampaikan? Tidak lain dan tak bukan adalah karena ada informasi dari wahyu, yakni dari Nabi Muhammad SAW, bahwa jin itu bisa membunuh manusia. Saya hanya ingin menekankan bahwa ada loh hadisnya dari Rasulullah SAW. Apakah nanti mereka yakin atau tidak, itu terserah mereka masing-masing. Yang jelas di sini kita ingin menyampaikan bahwa ada loh hadisnya bahwa jin bisa membunuh manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ini apa hikmahnya ini kita sampaikan supaya kita itu senantiasa berlindung, ya, kemudian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Kenapa? Karena kejahatan itu bukan hanya dari golongan manusia, tetapi juga ada kejahatan yang berasal dari golongan jin. Ketika kita mengetahui bahwa jin itu juga ada yang jahat, sehingga membuat kita nanti senantiasa berlindung, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti, melainkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu bergantung kepada Allah, artinya ada koneksi ruhiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.